warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan melanjutkan keterangan pelajaran kitab Risatul Mahid bab nifas. Bismillahirrahmanirrahim. An-nifasu utawi iki iku nerangaken nifas. An-nifasu utawi kang aran nifas huwa damu ya iku getih. Sifate dam al-khariju kang metu apa dam metu ba'dam fisolil waladi ing dalem sakwise kapisai anak. Bisyarti ayyakuna kelawan syarat yen to ono apa khurujuhu metune dam. Metu iku qabla mudi khamsata asyara ing dalem sadurungi kelewate mungsa 15 apane yauman dinani. Qabla mudi khamsata asyara yauman minha awet saking wilada. Minha awet saking wilada. Fazamanun naqai muka utai mungsa bersih. Hina idin ing dalem nalikani mengkuno khuruju qabla mudi khamsata asyara iku minan nifasi saking golongan nifas adadan saking arah hitungani. Bisa apa nih adadan hitungani? Adadan saking arah hitungani la hukman ora saking arah hukumi alal mu'tamadi miturut ing ngatasé kaul muktamad. Fa in kana moko lamun ono apa khurujudam apa khurujuhu iku ba'da mudi khamsata asyara ing dalem sause lewate mungsa 15 iku ba'da mudi khamsata asyara ing dalem sause mungsa kelewate atau lewate ing dalem sause kelewate mungsa 15 apani yauman dinani fa aktsara muka halil wa akeh. Fahuwa muka utawi khuruju atau muka utawi damul khalid iku haidun aran haid. Wala nifasa lan ora ono nifas iku maujud laha kadwe mar'ah. Wala nifasa lan ora ono nifas iku maujud laha kadwe mar'ah alal as-sahih miturut ing ngatasé kaul kang luwih sahih. Fil majmu'i ing dalem kitab majmu'. Kama kaya keterangan silaima marro kang mus kelewat opo ma intaha bajuri wa umburu utawi oleh ngelewati nifas sitina ing suwida apane yauman dinani iku ka umburil haidi kaya oleh ngelewati haid aksarahu ing luweh akeh haid. Fayungdaru muka den tingali opo amu tadi atur opo tawaton kang ngawiti fin nifasi ing dalem nifas au muqtadatun utawa wadon kang biasa nifas. Sifate muqtadiah au muqtadah mumayyizatun kang bisa mbedakaken getih sapa muqtadiah fin nifas am muqtadah. Am ghairu mumayyizatin utawa ora bisa mbedakaken getih sapa mubtadi'ah fin nifas au am muqtadah. Dzakiratan tur kang eling sapa mubtadi'ah fin nifas am muqtadah mumayyiz am muqtadah. Eling sapa mubtadi'ah fin nifas am muqtadah yang ghairu mumayyiz amnasiatun utawa wadon kang lali. Faturatu muka den balekaken sapa al mubtadi'atu wadon kang ngawiti nifas al mumayyizatu kang bisa mbedakaken getih sapa mubtadi'ah den balekaken ilat tamyizi maring tamyiz. Ilat tamyizi maring tamyiz ilam yazid lamun ora ngeluwi opo al-qawi gede kang kuat tidak melebihi alas sitina ing ngatasé swidak apane yauman dinani. Wala ya'ti lan ora tumeka huna ing dalem kene bab nifas
Huna ing dalem kene bab nifas opo baqiyatus syuruti sekerini piro-piro syarat. Wa ghairul mumayyizati lan den balekaken sapa mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Lan den balekaken sapa mubtadi'ah ghairu mumayyizah ila majjatin maring sak kecrotan, maring sak mongso sama. Wal muqtadatu lan den balekaken sapa wadon kang biasa nifas, al mumayyizatu kang bisa mbedaken getih sapa muqtada dan balekaken ila tamyizi maring tamyiz lal adati ora maring adat. Wa ghairul mumayyizati lan den balekaken sapa muqtada ghairul mumayyizah sifate mumayyizah. Muqtada al hafizatu kang eling sapa muqtada ghairul mumayyizah eling ilal adati maring adat. Watas betulan tetep opo ada ilam takhtalif lamun ora beda-beda opo ada. Bim tetep bimarrotin kelawan saambalan. Wa illa lan lamun ora takhtalif berarti berbeda, tidak sama adanya. Fafihi muko ing iku ing dalem ikhtilaf at-tafsilu utawi perincian. Fafihi muko iku ing dalem ikhtilaf at-tafsilu utawi perincian utawi tafsir as-sabiku kang wis dingin opo tafsir fil haidi ing dalem masalah. Wong mutahayyiratu utawi wadon kang bingung iku tahtatu ngati-ngatiya sapa mutahayyir. Intaha Fathul Wahab. Keterangan dari Wa Uburu Sitina diambil dari kitab Fathul Wahab juz 1 halaman 29. Bismillahirrahmanirrahim. An-nifasu huwa damul kharij ba'da fisalil waladi bi syarti ayyakuna khurujuhu qabla mudhi 15 yawman minha qabla bi syarti ayyakuna khuruju qabla mudhi 15 yawman minha fa zamanun naqah hina idin minan nifas adatan la hukman alal muqtamad. Jadi darah nifas ialah darah yang keluar setelah terpisahnya anak, dengan syarat keluarnya darah tersebut sebelum mencapai 15 hari 15 malam dari kelahiran. Sedangkan masa bersih ketika keluarnya darah sebelum lahir mencapai 15 hari 15 malam maka masa bersih tersebut dihukumi nifas, termasuk nifas tapi secara hitungan bukan secara hukum. Jadi dihitung hukum nifas menurut kaul muqtamad. Jadi kalau ada orang lahir tanggal 1 jam 1 siang, perempuan tersebut melahirkan, sudah lahir, anak sudah ba'dam fisalil waladi, anak sudah keluar semua anggota tubuhnya, nggak ada yang ketinggalan. Kemudian darah ternyata tidak langsung keluar atau langsung keluar setelah. Kalau setelah melahirkan, berarti ketika anak sudah keluar, darah langsung keluar, maka perempuan tersebut tidak boleh mandi wiladah karena darahnya langsung darah nifas. Mandinya nifas kapan? Mandinya wiladah nanti bersamaan dengan mandinya nifas. Keluar darah berapa hari? Keluar darah 10 hari ila akhirih. Berarti ini termasuk darah nifas. Jadi apabila keluarnya darah nih, saya ulangi, fazamanun naqah hina idin minan nifas adatan la hukman alal muqtamad. Kalau tadi saya contohkan habis anak keluar, darah langsung keluar. Apabila tidak langsung, tapi keluarnya darah sebelum masa 15 hari 15 malam, melahirkan setelah anak keluar, darah tidak ada.
Nah, kalau setelah anak keluar darah tidak ada, atau perempuan tersebut melahirkan tanpa mengeluarkan darah sedikit pun, nah itu gimana? Berarti perempuan itu nantinya supaya mandi wiladah. Mandi wiladah. Nah, setelah mandi wiladah, karena tidak ada darah sama sekali, berarti perempuan tersebut wajib sholat. Ternyata melahirkan dapat 11 hari darah keluar. Keluarnya berapa? Keluarnya selama 30 hari. Karena keluarnya darah dengan lahirnya anak tidak ada masa 15 hari 15 malam, maka darah yang keluar selama 30 hari 30 malam termasuk darah nifas. Dan masa suci, berarti dari masa melahirkan sampai 10 hari itu juga dihitung nifas. Berarti nifasnya orang tersebut selama 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam. Apabila mengeluarkan keluarnya darah setelah masa 15 hari 15 malam atau lebih, berarti itu termasuk darah haid. Saya contohkan. Jadi ada orang melahirkan. Jadi lahirnya bayi sudah di luar pada tanggal 1 jam 1 siang. Jadi setelah melahirkan tanggal 1 keluar darah sampai dengan 40 hari 41. Jadi tanggal 1 jam 1 siang perempuan tersebut sudah melahirkan, berarti anak sudah ada di luar. Sampai keluar darah sampai 41. Berarti darah ini termasuk darah nifas. Habisnya darah wajib mandi. Nah, sekarang tadi masa kalau keluarnya darah tidak langsung keluar. Tanggal 1 jam 1 siang perempuan ini sudah melahirkan. Kemudian setelah melahirkan darah tidak keluar. Baru pada tanggal 11 jam 1 siang keluar darah selama 30 hari. Berarti sampai pada hari ke-41. Tanggal 1 nih, ketika habis lahir darah tidak keluar, wajib mandi wiladah. Mandi wiladah. Setelah mandi wiladah, karena tidak mengeluarkan darah, wajib sholat. Jadi dari tanggal 1 sampai 11, berarti sampai zuhur, wajib sholat. Ternyata tanggal 11 jam 1 siang darah keluar sampai hari ke-41 dari kelahiran. Maka masa suci, yakni dari tanggal 1 sampai 11 ini dihitung hukum nifas bersamaan dengan darah. Nifas berarti sama dengan perempuan yang keluarnya darah nifas seperti ini, sama dengan nifasnya 40 hari 40 malam, sama dengan ini. Tanggal 11 keluar darah berarti tidak boleh sholat karena sudah keluar darah. Habisnya darah wajib mandi. Ini antara yang ini sama sini, sama nifasnya 40 hari 40 malam. Ini menurut kaul mu'tamad. Jadi masa bersih yakni tanggal 1 sampai 11 menurut kaul mu'tamad dihitung hukum nifas. Apabila fa'in kana ba'da mudhi 15 yawman fa'akthar fahuwa
huwa haidun wala nifasa laha alal asai fil majmu' kama marrah. Apabila keluarnya darah setelah mencapai masa 15 hari 15 malam atau lebih, maka haid darah yang keluar dihukumi darah haid. Contoh, jadi ada perempuan melahirkan tanggal 1 jam 1 siang dan anak sudah keluar. Berarti tanggal 1 jam 1 ini sudah beres semuanya. Kemudian tidak ada darah. Ini wajib mandi wiladah, usuk mandi wiladah, kemudian wajib sholat. Ternyata pada tanggal 16 jam 2 siang mengeluarkan darah sampai tanggal 31 jam 1 siang. Jadi ada perempuan lahir tanggal 1 jam 1 siang sudah selesai, anak sudah di luar, berarti karena tidak keluar darah maka wajib mandi wiladah, kemudian wajib sholat. Pada tanggal 16 atau setelah melahirkan mencapai masa 15 hari 15 malam, darah keluar. Dari tanggal 16 jam 2 siang mengeluarkan darah sampai 31. Maka darah yang keluar dari tanggal 16 sampai 31 termasuk darah haid. Ini wajib. Berarti perempuan ini tidak mengalami nifas. Tidak mengalami nifas. Bagaimana kalau ada orang melahirkan tidak mengeluarkan cairan sama sekali, tidak ada darah, kering, atau hanya cairan tidak ada darah? Bagaimana? Apakah mandi wiladah? Mandi wiladah. Tetap wajib mandi wiladah. Sekalipun lahirnya tidak tanpa bersamaan dengan darah. Sekalipun keluarnya anak tidak disertai dengan darah. Kenapa kok wajib mandi wiladah? Nah, anak itu termasuk gumpalan dari apa? Dari air mani. Makanya ya wajib mandi. Jadi contoh yang ketiga, perempuan di sini termasuk tidak mengalami nifas menurut kaul asoh. Ada istilah kaul asoh, ada istilah kaul soheh. Apa perbedaan antara kaul asoh dengan kaul soheh? Perbedaannya kalau sebenarnya sama-sama kuat, cuma perbedaannya di sini. Kalau kaul asoh, kaul yang tidak sama dengan pendapat tersebut tidak bisa diambil hukum, tidak bisa dibuat hukum. Itu kaul asoh. Kalau kaul soheh berarti pendapat atau kaul yang tidak sama dengan pendapat tersebut masih bisa diambil hukum, masih bisa digunakan hukum, dipakai hukum, masih bisa. Ini perbedaan antara kaul asoh dengan kaul soheh. Ini perbedaannya. Jadi masalah haid di sini. Wa uburuhu, ini sebelum masalah wa uburuhu, saya terangkan jadwal nifas, gambar yang pertama dari bab nifas. Hada jadwalun nifas. Adadul ayam hitungannya aqallun nifas, utawi luwih kidike nifas. Albayan iku lahwatun sak mongso. Ilang zamanin tumukamal mongso yasiren kang kidik, kang kedek opo zaman. Kotak yang kedua di sini tanggalan ditulis dari kotak pertama 26, kedua 27, 28, 29, 30. Baru kotak ke 6 tanggal 1
kotak ketujuh. Berarti kotak ketujuhnya itu tidak diberi tanggal, baru 8, 10. Jadi jilat. Tanggal 1 kosong, tanggal 10 kosong, 20, kosong lagi 30, kosong lagi 40. Setelah 40 baru di sini kosong lagi 50, kosong lagi 60. Kemudian ditulis tanggal 1 sampai tanggal 12. Jadi di sini aqallun nifas tanggal 1 diberi titik merah. Cuma titik merah gini. Ini artinya lahdzah. Jadi lebih sedikitnya nifas adalah lahdzah. Berarti ada orang melahirkan. Ketika melahirkan tidak mengeluarkan darah. Setelah anak keluar ada darah cuma sedikit. 1 tetes atau cuma 1 ada darahnya. Berarti bagaimana perempuan itu termasuk mengeluarkan darah nifas lahdzah. Ghalibun nifas utawi kaprai nifas iku arbauna 40 apane yauman dinani. Kotak yang kedua yang digaris dari tanggal 1 sampai 40, dari 26 sampai 30 kosong. Kemudian aksarun nifas ma'at tisolidam. Aksarun nifas utawi luweh akeh nifas ma'at tisolidam serta tetemuni kete iku situna suwida apani yauman dinani. Jadi lebih sedikitnya nifas 1 lahdzah. Kebiasaannya nifas 40 hari 40 malam. Lebih banyaknya nifas adalah 60 hari 60 malam. Jadi aqallun nifas, nih berarti ada nih kebiasaannya nifas. Jadi kalau lebih sedikitnya nifas 1 lahdzah. Melahirkan, habis melahirkan ini tanggal 1, di sini 30. Ini tanggal 1. Aqallun nifas lahdzah. 1 titik itu termasuk darah nifas. Jadi tidak sama dengan haid. Kalau aqallul haid adalah yaumun wa lailatun 24 jam. Ini lebih sedikitnya haid. Kalau lebih sedikitnya nifas lahdzah 1 masa, sekarang keluar tidak ada 1 jam darah keluarnya, cuma 5 menit, itu gimana? Ya termasuk darah nifas. Yang penting ada darah. Kebiasaan nifas adalah 40 hari 40 malam. Berarti kalau setelah melahirkan tanggal 1 jam 1 bisa mencapai 40 hari 40 malam pada tanggal 41 jam 1. Ini nifas. Aqallu ghalibun nifas. Kalau ini aqallun nifas, yang ini ghalibun nifas. Kebiasaannya nifas. Ingat, kebiasaannya nifas 40 hari 40 malam. Ya, kalau sampai kemudian saya kalau nifas itu 20 hari 20 malam mesti, berarti kebiasaannya sampean 20 hari. Dan 20 hari, 10 hari, 30 hari, 50 hari itu tidak termasuk ghalib, tapi ya sama dihukumi nifas. Lebih banyaknya nifas adalah 60 hari 60 malam. Lebih banyaknya nifas adalah 60 hari 60 malam. Tanggal 1 jam 1 siang anak sudah selesai darah keluar. Tanggal 1 berarti sebelum jam 1 sudah melahirkan. Ketika pada tanggal jam 1 siangnya anak sudah di luar dan keluar darah sampai hari ke-6 1 jam 1 siang dari kelahiran. Berarti darah yang keluar, darah nifas yang keluar dari tanggal 1 jam 1 siang sampai hari ke-6 1 jam 1 siang
termasuk darah nifas. Berarti mengalami nifas termasuk aksar, lebih banyaknya nifas. Kalau darah nifas keluarnya melebihi masa 60 hari 60 malam, sekalipun lebihnya itu 5 menit atau kurang dari itu sudah termasuk lebih. Contoh, keluarnya darah nifas keluar dari tanggal 1 jam 1 siang sampai hari ke-6 1 jam 2 siang. Nah ini darah nifas keluarnya dari tanggal 1 jam 1 siang sampai hari ke-61 jam 2 baru darah berhenti. Bagaimana berarti keluarnya darah nifas melebihi 60 hari 60 malam. Kalau demikian hukumnya ini termasuk hukum mustahadah. Istihadah dalam nifas tidak sama dengan istihadah dalam masalah haid. Jadi cara pengambilan hukum, jadi istiadah dalam nifas, cara pengambilan hukum, pertama mengambil hukum nifas, setelah mengambil hukum nifas mengambil hukum suci, setelah mengambil hukum suci mengambil hukum haid, mengambil hukum suci lagi dari haid, mengambil hukum haid. Nggak ada nifas itu 2 kali 3 kali, nifasnya 1, tidak sama dengan haid. Begini. Jadi kalau darah melebihi masa 60 hari 60 malam, wa umuruhu sittina yauman ka umuril haidi aksarahu. Jadi kalau darah nifas melebihi 60 hari 60 malam sama dengan darah haid melebihi 15 hari 15 malam. Berarti dilihat fayunzar amubtadi'atan fin nifas ammu'tata mumayyiza am ghaymaza ila akhirih. Dilihat dulu perempuan tersebut pernah nifas atau belum, darahnya berapa warna, 1 warna atau lebih. Ini harus diperhatikan. Nah sekarang saya contohkan yang ini. Contoh tadi, ini darahnya 1 warna merah semua, sifatnya cair semua atau kental semua. Jadi tanggal 1 jam 1 siang darah nifas keluar sampai hari ke-6 1 jam 2. Ini namanya darah nifas melebihi aksarun nifas. Karena darahnya 1 warna dan perempuan ini belum pernah haid, belum pernah nifas. Saya contohkan yang ini belum pernah haid, belum pernah nifas. Berarti nifasnya dihukumi lahdzah, ngambil 1 jam. Saya ambil 1 jam. Tanggal 1 jam 1 siang sampai dengan tanggal 1 jam 2 siang. Niki 1 jam termasuk darah nifas. Setelah ini keluarnya sampai 60 atau lebih dari 60. Keluarnya melebihi ya, tidak boleh sampai 60, melebihi 60 hari 60 malam. Darahnya 1 warna, belum pernah nifas dan belum pernah haid. Berarti namanya mubtadi'ah, pertama kali haid dan pertama kali nifas. Hukum haidnya dikembalikan lahdzah. Setelah mengambil hukum haid ini, cara istihadah di dalam nifas, caranya pertama mengambil hukum haid, kedua mengambil hukum suci. Kalau ini termasuk mubtadi'ah fil haid, mubtadi'ah itu domnya 30 hari 30 malam, hukum haidnya yaumun wa lailatun, hukum sucinya 29. Setelah mengambil hukum nifas, karena pertama kali nifas berarti mengambil hukum suci 29.
tanggal 2 jam 1 siang sampai hari ke-30 jam 2 siang. Jadi darah yang keluar dari tanggal 1 jam 2 siang sampai hari ke-30 jam 2 siang termasuk hukum istihadah. Istihadah apa? Istihadah dalam masalah haid. Setelah mengambil hukum suci, mengambil hukum haid, nah mubtadi'ah ini haidnya berarti mengambil hukum yaumun walailatun. Berarti dari 30 jam 2 siang sampai hari ke-31 jam 2 siang masuk hukum haid. Tanggal 1 jam 1 siang sampai tanggal 1 jam 2 siang berarti 1 jam hukumnya nifas. Dari tanggal 1 jam 2 siang sampai 30 jam 2 siang termasuk hukum istihadah. Setelah mengambil hukum istihadah, mengambil hukum haid. Berapa? Yaumun walailatun. Kalau tanggal 1 jam 2 berarti bisa mencapai yaumun walailatun pada tanggal 31 jam 2 siang. Jadi darah pada tanggal 30 sampai 31 termasuk darah haid. Setelah mengambil hukum haid pertama, jadi istihadah dalam nifas caranya pertama mengambil hukum nifas. Setelah mengambil hukum nifas, mengambil hukum suci dari haid. Setelah itu mengambil hukum haid, kemudian mengambil hukum suci lagi, mengambil hukum haid lagi. Tidak boleh mengambil hukum nifas. Jadi hukum nifas cuma 1 kali di sini, nggak ada nifas 2 kali. Karena tidak keluar anak di sini. Dan ini darah yang keluar dari tanggal 30 jam 2 sampai jam 2 masuk hukum haid. Darah ini sampai 61. Setelah mengambil hukum haid di sini, mengambil hukum suci lagi 29. 31 tambah 2 sama dengan 60. Pada hari ke-60 jam 1 siang. Ini masuk pada hukum istihadah. Mengambil hukum yaumul walailatun lagi hukum haid. 1 berarti ini dari sini, ini 1 ini termasuk darah haid. Mandi. Mandi. Hukum haid. Mandi nambul tidak mandi, mandinya di sini. Ini mandi. Jadi caranya di sini. Jadi kalau keluarnya melebihi 60 hari 60 malam termasuk masalah istihadah di dalam nifas. Nah, cara menghukumi istihadah di dalam nifas caranya pertama mengambil hukum nifas, kedua mengambil hukum suci di dalam haid, ketiga mengambil hukum haid, keempat mengambil hukum suci lagi, kelima suci lagi, keenam haid lagi. Ini seterusnya seperti ini. Naqasal qawi an aqallil haidi. Kotak yang ketiga. Ini dulu. Jadi niki masalah nifas. 1 2 3 4. Garis keempat, kotak keempat niki aqallut tuhri minal haidi ilan nifas. Keluarnya darah setelah 15 hari, lebih sedikitnya suci dari haid, sampai aqallut tuhri minal haidi ilan nifas lafdh. Nah, masa suci dari haid ke nifas itulah loh sebentar. Jadi haid, setelah haid suci sebentar, 1 jam berhenti keluar darah lagi. Itu ya itu sudah hukumnya. Jadi hukum suci, jadi masalah suci dari nifas ke haid itu tidak disyaratkan mencapai 15. Nah, masalah
suci niki darah haid. Suci di sini garis tanggal 26 sampai 29 garis merah, 30 dikosongi, tanggal 1 sampai 60 merah lagi. Berarti gimana? Tanggal 30 ditulis tuhurun itu artinya suci. Haid dulu baru nifas. Atau bisa nifas dulu baru haid. Nah sekarang gini tadi contohnya nih aqallut tuhri minal haidi ilan nifas. Lebih sedikitnya suci dari haid pada nifas. Suci sedikitnya suci dari nifas itu dilihat apabila darah haid mendahului nifas. Itu tidak disyaratkan ada pemisah. Apabila keluarnya darah itu sebelum dulu saya ulangi, maka tidak syaratnya ada pemisah. Jadi saya ulangi, kalau niki contoh nifas dulu, darah haid mendahului darah haid, kemudian nifas, maka aqallutuhnya itu tidak disyaratkan mencapai 15 hari 15 malam segini. Lahir tanggal 1 melahirkan, keluar darah sampai hari ke-6 jam 1 siang. Setelah itu suci. Berarti kalau keluarnya darah tanggal 1 jam 1 siang, ini darah nifas keluarnya tanggal 1 jam 1 siang sampai hari ke-6 1 jam 1 siang. Niki ya 60. Setelah itu niki masuk darah nifas. Suci baru mencapai 1 jam. Berarti pada tanggal hari ke-6 1 jam 2 nih, jam 1 61 jam 1 siang suci. Setelah suci mendapat 1 jam, berarti tanggal hari ke-61 jam 2 ini suci mandi. Pada jam 2-nya, jadi jam 1 berhenti darah, jam 2 keluar lagi. Di sini berapa hari? Sampai hari ke-71. Berarti darah yang keluar dari tanggal 1 sampai 61 termasuk darah nifas. Darah yang keluar dari 61 jam 2 sampai 71 masuk darah haid. Yang di sini mandi nifas, yang di sini mandi haid. Di sini mandi harus sholat, habis sholat ternyata jam 2 keluar lagi, ya darah haid sudah. Berarti ini darah haid. Sekarang suci di antara haid dan nifas. Kalau haid mendahului nifas, tidak disyaratkan ada pemisah. Tidak disyaratkan ada pemisah. Berarti di sini ada istilah suci. Suci di antara haid dan nifas, suci di antara nifas, suci di antara nifas dan haid. Jadi suci di antara kalau haid mendahului kemudian nifas, ini tidak disyaratkan ada pemisah. Berarti gini, ini kan haid, ini nifas dulu baru haid. Nah kalau haid dulu baru nifas, ini tidak disyaratkan ada pemisah. Contohnya gini, ada orang hamil keluar darah. Nih, ada orang hamil mengeluarkan darah. Tanggal 1 jam 1 siang mengeluarkan darah. Nih, sampai 15 sampai nih keluarnya darah tanggal 1 jam 1 siang sampai tanggal 7 jam 1 siang. Darah keluar, ini terus tanggal 7 ini orang hamil. Tanggal 1 jam 1 siang keluar darah. Ini sampai berapa? Sampai, saya ulangi, ini sampai 40 hari nggak apa-apa.
dari tanggal 1 ada orang hamil mengeluarkan darah dari tanggal 1 sampai hari ke-41. Tapi pada tanggal 7 jam 1 siang perempuan ini melahirkan. Ya. Jadi berarti dari tanggal 1 sampai jam 7 keluarnya darah orang yang hamil, tanggal 7 jam 1 lebih lahir. Setelah itu keluar darah lagi, berarti darah yang keluar sebelum melahirkan yakni dari tanggal 1 sampai 7 termasuk darah haid. Darah yang keluar nih tanggal 7 jam 1 lahir anak keluar semua sampai jam 2. Jam 7 pada jam 7 jam 1 siang melahirkan, selesainya anak keluar sampai selama 1 jam. Jam 2 sudah anak di luar. Berarti darah pada tanggal 7 jam 2 ini sampai 41 darah nifas. Jadi lebih sedikitnya suci di antara haid dan nifas. Apabila darah haid mendahului nifas, haid baru nifas, tidak disyaratkan adanya pemisah. Jadi ini kelangsungan tanggal 1 sampai 41 keluar darah. Tapi tanggal 1 sampai 7 ini darah anak belum keluarnya kapan? Tanggal 7 jam 1 siang sampai jam 2. Darah yang keluar sebelum melahirkan dihukumi darah haid. Darah yang keluar setelah melahirkan termasuk hukum nifas. Jadi sekarang kalau keluarnya gini, nifas setelah melahirkan dinamakan darah nifas sekalipun darahnya terus menerus. Nah kalau nifas mendahului, ingat, baru haid. Kalau nifas mendahului baru haid, disyaratkan ada pemisah. Berarti masalahnya ini banyak caranya nih nanti. Nifas dulu baru haid. Kalau haid dulu baru nifas, tidak disyaratkan ada pemisah. Jadi darah terus menerus nggak jadi masalah. Tapi kalau nifas mendahului haid, masalahnya seperti ini. Apabila keluarnya darah, berhenti keluarnya darah sebelum darah mencapai 60 hari 60 malam. Jadi ini nifas baru haid. Kalau keluarnya darah, apabila berhentinya darah sebelum mencapai 60 hari 60 malam, tanggal 1 jam 1 siang darah nifas keluar sampai dengan tanggal 31 jam 1 siang darah berhenti, mandi nifas. Nah ini kalau nifas mendahului, berhentinya darah sebelum mencapai aksarul haid, disyaratkan sucinya. Berarti aqallut tuhrinya adalah 15 hari 15 malam. Nah 31 tambah 15 sama dengan 46. Pada hari ke-46 dari kelahiran, jam 1 siang lebih darah keluar lagi. Sampai berapa? Sampai 51. Berarti darah yang keluar dari tanggal 1 sampai 31 termasuk darah nifas. Darah yang keluar dari 46 sampai 51 darah haid. Berarti ini nifas mendahului, ini wajib sholat. Nifas mendahului haid. Jadi kalau darah nifas lebih dulu baru haid, disyaratkan ada pemisah, ada masa suci. Nah sekarang kalau nifas yang mendahului dilihat dulu. Kalau berhentinya darah nifas sebelum mencapai 60 hari 60 malam, berarti aqallut tuhrinya adalah 15 hari 15 malam.
apabila berhentinya darah nifas setelah darah mencapai masa 60 hari 60 malam, maka tidak disyaratkan, maka aqallut tuhrinya adalah lahghah. Tanggal 1 jam 1 siang keluar darah sampai 61 jam 1 siang suci dari nifas. Suci mendapat 1 jam, berarti pada hari ke-61 jam 2 siang darah keluar lagi sampai hari ke-71. Darah yang keluar selama 60 hari darah nifas, berarti kemudian mandi, sholat. Berarti baru selesai sholat keluar darah lagi. Darah yang kedua ini namanya darah haid. Jadi ini masalah lebih sedikitnya suci. Khurujud dam ba'da mudhi 15 yawman. Kalau keluarnya darah, ini kotak yang berapa di sini? Kotak yang 1, 2, 3, 4, 5. Kotak yang kelima, keluarnya darah setelah melahirkan mencapai 15 hari 15 malam. Keluar darah selama 10 hari. Berarti darah yang bertempat di antara wiladah dan naqah itu termasuk darah haid. Contoh taqdimul haid ala nifas ma'a wujudil fasli. Darah berarti haid mendahului nifas tapi ada masa suci. Ini tanggal 26 sampai 7 merah, 8, 28, 29, 30 tidak ada darah. Tanggal 1 ternyata nifas sampai 60. Nah suci berarti darah yang tanggal 26 sampai 27 darah haid, suci 3 hari itu termasuk suci. Tanggal 1 sampai 60 itu termasuk darah nifas. Taqdimun nifas alal haid mawujudil fasli. Jadi nifas mendahului haid serta adanya pemisah. Di tanggal 26, 7 sampai 30 ini tidak keluar, baru tanggal 1 hitam. Enggak nih keluar terus gini sampai 60. Setelah itu keluar lagi tanggal 6 sampai tanggal 5. Darah yang keluar setelah nifas berarti yang keluar dari 6 sampai 12 itu darah haid. Darah yang keluar dari 1 sampai 61 itu darah nifas. Dari kami cukup sekian saja. Insya Allah akan kami lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.